Jangan apa Pak? Jangan. Sini kan. Sini. Sudah berapa kali melakukan perbuatan cabul tersebut, perbuatan tidak senang itu. Pertama kali. Terus apa alasan yang melakukan perbuatan itu? Ilah. Sudah berapa tahun menikah dengan ibu korban? Jawab. 2012 sampai sekarang berarti sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Terus tinggal di rumah siapa? Rumah ini ya. Yap. Loh, anak telepon. Nah, ini kita rilis juga terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tirinya. Kejadian ini mulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Tersangka saudara MB, pelapor ini saudari AN, ini ibu kandung daripada korban ataupun juga istri daripada pelaku. Kemudian korban adalah kita samarkan adalah atas nama saudari Mama, masih berusia 16 tahun. Kronologisnya bahwa korban ini merupakan anak tiri daripada tersangka. Tadi pengakuan mulai menikah pada tahun 2012, kemudian tinggal di rumah pelaku. Kejadian pertama pada bulan Agustus 2020 saat tersangka pertama kali melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Pada saat itu awalnya tersangka mengajarkan cara bermain gitar. Kemudian tersangka duduk di samping. Kemudian setelah itu tersangka memegang alat kelamin daripada korban dari luar daster yang dipakainya. Jadi ini kejadian awalnya seperti itu. Kemudian 1 bulan kemudian korban bertengkar dengan ibu kandung korban, dan kemudian korban pergi ke dalam kamar dan korban bertengkar dengan ibu korban. Kemudian korban pergi ke dalam kamar. Di situ pelaku masuk ke dalam kamar, terus pelaku juga menciumi daripada korban. Kemudian kejadian berikutnya pada akhir bulan Oktober, lalu tersangka mendatangi korban dan berupaya untuk menindih daripada korban. Kemudian korban juga sempat memasukkan tangannya ke dalam baju, melepas BH-nya ya, pakaian dalamnya dikenakan. Lalu kemudian tersangka meremas-remas bagian tubuh daripada korban tersebut. Kemudian setelah itu tersangka sempat menyampaikan, jangan sampaikan ke siapa-siapa, jangan bilang ke siapa-siapa. Pada kesempatan itu memang kebetulan ibu kandung itu sedang rebahan lagi. Kemudian tersangka masuk dan membuat korban kaget. Setelah itu tersangka memberikan kado ulang tahun untuk korban. Setelah itu tersangka langsung memeluk tubuh korban dan berkata, "Papa kangen sama kamu." Kemudian korban takut karena mendadak dipeluk itu. Kemudian korban lari keluar dari kamar tersebut. Nah, cerita-cerita ini oleh korban berupaya diungkapkan disampaikan kepada ibu kandungnya, tetapi ibu kandungnya setengah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh korban. Kemudian korban tidak putus asa. Korban kemudian melarikan diri dari rumah
ke tempat salah satu saudaranya, tempat tantenya, kemudian menceritakan kejadian yang dia keluar dari ini. Waktu terakhir diberi kado ulang tahun, terus kemudian korban melarikan diri karena takut, karena mendadak pelaku memeluk, kemudian sampai menyampaikan papa kangen dengan kamu, gitu kan. Pelaku korban takut kemudian keluar. Kerja di mana nih? Ya bekerja lah. Ini tidak bisa kita ini kan karena Jadwalnya depan dah. Jadwalnya depan. tapi lebih high. Ada BH. Tidak apa-apa kan? Tapi boleh dibalik. Dibalik aja dan Balik. Ada begini dan. dan izin tengah. Kanan kan? Oke, terima kasih. Oh, wait, Pak Meneco.